Abipraya Gedung. Abipraya Infrastruktur. Abipraya Beton. Abipraya Alat. Abipraya Properti. Abipraya Tol. PT Brantas Energi. The existence of PT Brantas Abipraya in construction industry scene is also noticeable from the company involvement and various public partnership projects, such as Cisumdawu Toll Road, Probowangi Toll Road, Jalintim Sumatra Preservation Activity in South Sumatra Province. Our journey and experience has brought us to the acknowledged from various entities. It pushed our spirit further, a commitment to bring out the best potential of nation. For us, every appreciation is a form of responsibility to synergize with the society to build a better life quality through sustainable infrastructure that always side by side with the nation dreams. Our best dedication for Indonesia and the world. Abipraya, spirit for giving the best.
Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Exclusive Company Session ICEE 2022 dengan PT PP. Perkenalkan, nama saya Saltama Dea Saputra yang akan membantu untuk menjadi pemandu selama keberlangsungan acara hari ini. Nah, pada acara hari ini teman-teman, kita akan mengenal lebih jauh tentang salah satu perusahaan ternama dan juga tentunya luar biasa di bidang konstruksi yaitu PT PP. Nah, acara hari ini juga akan mengangkat tema yang luar biasa juga tentunya, yaitu How to be a Good Engineer. Dan dipimpin langsung nih oleh salah satu perwakilan dari PT PP. Nah, bagi peserta yang memiliki nanti mungkin ya setelah mendengarkan sesi, lalu mungkin memiliki segudang pertanyaan selama keberlangsungan acara, peserta dapat menuliskan pertanyaannya melalui Slido dengan kode #477262. Atau nanti teman-teman semuanya juga dapat melalui link bit.ly/Q&A-ICEEXPP. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya pun linknya akan diketikkan kembali di kolom chat ya teman-teman. Lalu pertanyaannya
pun akan dijawab langsung nih oleh narasumber kita pada sesi tanya jawab. Dan jika peserta ingin bertanya langsung kepada narasumber, peserta dapat raise hand dan on mic ketika nanti dipersilakan langsung oleh saya sendiri sebagai MC pada sesi tanya jawab. Lalu selain itu, saya juga ingin menginfokan nih, kalau akan ada voucher totalnya yaitu Rp500.000 untuk peserta yang beruntung hari ini. Dan selain juga ada voucher, teman-teman, jadi ada juga door prize. Jadi jangan lupa nih, untuk teman-teman, aku himbau sekali lagi untuk mengisi formulir absensi yang tertera di kolom komentar dan menggunakan virtual background juga yang sudah disediakan, sudah dikirim ya oleh panitia di dalam kolom chat teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah mengisi form absen, nanti nama teman-teman akan otomatis terdaftar untuk nanti diundi ya untuk sesi door prize begitu. Lalu sebelum kita melangkah lebih jauh untuk ke sesi-sesi berikutnya yang tidak kalah menarik gitu ya di acara kita hari ini, saya ingin membacakan beberapa peraturan mendasar dulu nih untuk semua peserta yang sudah hadir hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan nama asli dalam Zoom dan hadir sebelum acara dimulai. Lalu yang kedua, peserta diharapkan untuk tidak on mic apabila tidak diperkenankan oleh moderator. Lalu yang ketiga, peserta dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung di Zoom pada waktu yang disediakan oleh moderator dengan cara raise hand, dengan cara wajib on cam juga ya teman-teman, dengan virtual background yang telah disediakan. Lalu peserta bisa langsung menunggu saja, dipersilakan untuk moderator. Lalu yang berikutnya bisa langsung on mic dan memperkenalkan diri dengan format, nama, dengan asalnya, lalu bertanya, lalu nanti setelah selesai bertanya, teman-teman boleh off mic kembali. Lalu yang terakhir, peserta tidak diperkenankan menyebarkan link Zoom ke pihak lainnya karena sifatnya confidential. Lalu yang terakhir juga, peserta wajib mengisi formulir presensi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga form feedback untuk memperoleh sertifikat kepesertaan. Nah, kelima aturan di atas yang sudah saya bacakan, harapannya dapat dipatuhi dengan baik selama keberlangsungan acara ya teman-teman, supaya acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Nah, berikutnya, mungkin teman-teman pun sudah nggak sabar nih ya, karena sesi hari ini tidak akan lengkap kalau tidak dihadiri oleh pembicara kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Pembicara kita pada hari ini yaitu ada Bapak Febri Indra Permana, SPSI, CHRM, CPHRM, CI, CNLP, CT, sebagai Senior Manager, Head of Human Capital, Talent Management, PT-PP Persero Tbk. Nah, mungkin berikutnya saya akan mulai membacakan CV beliau. Mungkin ini adalah sedikit dari achievements yang sudah Bapak Febri raih, yaitu yang pertama, beliau setelah meraih Top 5 Presenter Innovation Company IBEA Awards 2017, the first The Best Idea Creative PP Awards 2017, the third Indonesian Future HR Leader 2020 SWA Magazine Awards. Lalu yang berikutnya, boleh di next slide. Dan ini mungkin adalah sedikit pengalaman-pengalaman beliau dan yang pada saat ini mungkin semenjak bulan Juni dan sampai saat ini beliau akhirnya menjabat sebagai Senior Manager Head of Department Talent Management di PT-PP. Oke, baik. Nah, pasti banyak banget peserta yang saat ini ingin segera memulai dan mungkin ingin segera langsung menemui Bapak Febri untuk berbincang dan juga untuk mendengar segala insightful materi yang akan disampaikan oleh beliau. Maka dari itu tidak perlu waktu kita menunggu lama lagi, langsung saja kita sambut Bapak Febri Indra Permana. Waktu dan layar saya persilakan, Pak Febri. Suaranya kalau di saya belum terdengar, Pak Febri. Oke. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, sudah terdengar, Pak. Sudah keluar ya? Oke. Terima kasih nih teman-teman, sore hari ini kita berkumpul ya, meskipun dalam virtual Zoom, tapi saya rasa tidak mengurangi rasa yang memang akan kita coba munculkan pada sore hari ini, saling berbagi dan saling mengenal ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Sehingga ini kami berkesempatan dari saya mewakili PT-PP Persero Tbk ingin mencoba mengenalkan kembali nih terkait dengan PT-PP, dan dengan tema yang saya akan coba bawa di sini adalah how to be a good engineer.
Karena posisi saya sebagai seorang HR di perusahaan dan kebetulan juga di bidang talent management. Jadi saya yang mengakuisisi atau mencari talent dari luar, mendevelop talent dari dalam yang nantinya outputnya adalah menjadi the future leader ya, yang memang ketika bicara perusahaan konstruksi otomatis core kita adalah orang-orang engineer atau lulusan-lulusan engineer. Salah satunya adalah program kali ini bisa menjadi salah satu wadah nih untuk bisa mencetak the future leader engineer untuk di perusahaan-perusahaan BUMN khususnya di PT-PP. Oke, saya akan coba langsung share screen. Jadi temanya adalah how to be a good engineer. Jadi bagaimana sebetulnya kita sebagai seorang engineer nantinya dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan itu harus punya skill apa sih gitu, harus punya potensi dan kompetensi yang seperti apa. Gitu. Nah, untuk mengawalinya saya akan coba tampilkan sebentar. Oke, di awal ini mungkin saya akan coba menampilkan video nih terkait dengan company profile-nya PT-PP biar semakin kenal bahwa sebetulnya PT-PP ini seperti apa sih, karyanya udah berapa banyak, dan apa saja sih lini bisnisnya, dan apa ada peluang-peluang atau opportunity untuk engineer bisa masuk ke dalamnya. Kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu video company profile dari PT-PP. Sungguh menyenangkan bisa mengawali hari dengan berolahraga di sini, menghirup udara segar, melihat lalu lalang orang beraktivitas, dan berjumpa dengan sahabat. Oke, dadah! Dulu, tempat ini hanyalah hamparan sungai. Kini, sudah bisa membantu masyarakat sekitar menjadi lebih sejahtera. Selamat pagi, Bu. Sekarang, semua serba mudah. Bekerja pun menjadi lebih efektif dan efisien dengan berbagai fasilitas yang ada. Proses pengiriman barang menjadi lebih mudah dan bisnis lebih lancar. Hai, Hai. aku udah sampai pelabuhan nih. Oke, nanti ketemu di Jogja ya. Oke, Ya. bye. Kita dapat pergi kemanapun dan kapanpun dengan mudah. Pembangunan yang dikerjakan PT-PP berperan penting dalam membantu aktivitas seluruh lapisan masyarakat. Kami bertekad untuk melakukan inovasi dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan melalui lini bisnis kami, yaitu investasi dan konstruksi. Kami berinvestasi dalam bidang infrastruktur, energi, dan properti untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Lini bisnis konstruksi kami meliputi pembangunan gedung, mulai dari bangunan residensial, gedung pemerintahan, serta fasilitas umum seperti stadion dan bandara berskala internasional, di mana proyek-proyek tersebut telah mendapat pengakuan baik secara nasional maupun internasional melalui berbagai penghargaan. Pembangunan infrastruktur. Kami turut membantu meningkatkan konektivitas masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan seperti jembatan dan jalan tol. Kami berkontribusi untuk memudahkan aktivitas bisnis melalui pembangunan pelabuhan, serta membantu masyarakat sekitar melalui proyek bendungan. Pembangunan proyek EPC, komitmen penuh kami dalam mendukung pemerintah, juga tercermin dalam proyek-proyek energi terbarukan,
Sudah lebih dari 3.075 megawatt listrik telah kami hasilkan, tersebar di penjuru negeri. Komitmen kami untuk selalu menyediakan berbagai layanan spesialis berkualitas tinggi. Menjadi solusi untuk penyediaan kebutuhan produksi beton pracetak nasional. Dan segmen peralatan, menyediakan penyewaan alat berat untuk mendukung kegiatan konstruksi. Kami senantiasa memberikan produk dan layanan terbaik kami. Selama lebih dari 6 dekade mengabdi untuk negeri, kami menggunakan terobosan baru dalam perencanaan, pengelolaan, investasi, dan pembangunan infrastruktur untuk masa depan. Kami memegang teguh nilai perusahaan, akhlak, dalam memberikan karya terbaik untuk bangsa. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Selalu terdepan dalam berinovasi menjadi fokus utama kami untuk terus tumbuh. Kepercayaan Anda merupakan energi dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi, kami datang memberikan yang terbaik untuk masa depan bangsa. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan PP, membangun dia dengan apik, cantik, cepat, dan excellent. Ini menjadi etos kerja baru bagi PP dan membangun bangunan pekerjaan konstruksi yang lain. Selamat PP. PP saya kira masih above the average. Yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi yang lain bisa lebih baik ke depannya. Saya kira ini yang harus dipertahankan oleh PP karena ke depan pekerjaan itu pasti mengejar kualitas. Selalu PP menjadi trademark kualitas BUMN karya kita. Saya juga terima kasih pada PP dan Angkasa Pura I yang tadi kita lihat secara detail pengerjaannya juga menurut saya ini terbaik. PT PP, terima kasih. Ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kami. Kami turut peduli dengan memberikan manfaat terbaik untuk lingkungan dengan masyarakat sekitar. Apa yang kami lakukan hari ini akan berdampak pada hari esok, dan bagaimana kami dapat membantu untuk masa depan lebih baik dan berkelanjutan. PT PP, Empowering the Future. Oke, jadi sekilas ya terkait dengan company profile dari PT PP. Jadi ada beberapa karya yang sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan, dan kita di PT PP membagi jadi 2 lini bisnis ya, ada construction dan investment. Kalau kantor pusat kami berada di Plaza PP, ada di TBC Matupang, nomor 57 Pasar Rebo Jakarta. Mungkin kalau teman-teman rekan-rekan sekalian tahu bahwa banyak BUMN karya berkumpul di Cawang. Gitu. Cuman kita aja nih yang terpisah dari situ, kita ada di Pasar Rebo. Nah, selanjutnya ini kalau kita bicara tentang visi perusahaan ya. PT PP memiliki visi untuk menjadi perusahaan konstruksi, EPC, dan investasi yang unggul, bersinergi, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dan nilai perusahaan mungkin hampir sama seperti dengan BUMN lainnya, karena kita memiliki value yang sama atau nilai perusahaan yang sama, yaitu akhlak ya. Ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi semua insan BUMN, insan PP khususnya pasti harus memiliki yang namanya value akhlak ini. Nah ini tadi ketika kita bicara terkait dengan lini bisnis, PT PP memiliki beberapa lini bisnis yang terbagi menjadi 2, ada investment dan construction.
Investment kita memiliki 3 anak perusahaan yang bergerak di bidang investasi, ada BP Infrastruktur, ada BP Energi, dan ada BP Properti. Dan di bawahnya ada beberapa anak perusahaan lainnya seperti Semarang Demak, Senturian, dan lain-lain. Kalau kita bicara terkait dengan konstruksi, PT PP membagi menjadi beberapa divisi operasi dan spesialisasi. Ada divisi operasi building atau gedung, sivil, ini infrastruktur jalan tol, jembatan, dan bendungan, dan EPC, yaitu power plant, industrial estate, dan beberapa pekerjaan yang terkait dengan mining. Selanjutnya ketika bicara tentang spesialis, kita ada precast building, ada mechanical, electrical, portal, dan lain-lain. Plan kita juga punya ready mix, precast plan, aspal mixing plan, dan terakhir adalah equipment, yaitu kita memiliki beberapa alat berat untuk bisa support terkait dengan construction di project. Dan ketika bicara construction, kita juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi juga, ada PP Urban dan PP Presisi. Nah, ini adalah beberapa karya yang telah dikerjakan oleh PT PP. Salah satunya adalah proyek-proyek gedung dan infrastruktur. Nah, ini ada Yogyakarta International Airport tadi yang kita sama-sama lihat di video gitu ya. Runway-nya 3.250 meter. Nah, ini ada juga Ion Mixed Use Sentul, ini kebangun apartemen, dan ada juga Stadion Papua Bangkit nih yang kemarin PON Papua. Ini PP yang ngerjakan, juga ada pabrik gula Colong Madu di Surakarta, ada apartemen Grand Kamala Lagoon di Bekasi, ada Kali Baru Kontainer Terminal 1, ada Holtekam Bridge nih, ini jembatan merah ya kalau dikenal di Papua, dan ada juga jalan tol Pandaan Malang, dan ada bendungan Waise Kampung. Selanjutnya proyek-proyek EPC yang sudah dikerjakan oleh PT PP, ada PLTMG Jambi 10 MW, ada PLTMG Riau 100 MW, PLTG Jayapura, PLTG Lombok, PLTG Mangkenai, PLTD Senayan, sampai PLTB nih, wind turbine atau pembangkit listrik tenaga angin. Itu ada 2 di Indonesia dan salah satunya dikerjakan oleh PT PP sebesar 70 MW yang ada di Jeneponto Tolo. Selanjutnya ketika bicara tentang proyek green building, ada beberapa proyek-proyek yang dikerjakan PT PP yang memiliki certified green gitu ya. Ada di Ministry of Public Works Office Jakarta, Singapore Embassy, YIA, Yogyakarta International Airport tadi, Gedung ASEK, Alkon Semarang apartemen, Grand Sukuna Lagoon apartemen di Surabaya, dan gedung BNI Pejombongan yang ada di Jakarta. Nah, selanjutnya ini yang menarik teman-teman, bahwa ketika kita tahu dunia konstruksi itu pasti sangat dipengaruhi dengan adanya teknologi ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa sekarang eranya adalah sudah disruption era ya, ketika kita tahu bahwa di dalam konstruksi itu sangat dipengaruhi dengan teknologi apa yang digunakan di dalamnya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada digital disruption, Industrial Revolution 4.0 itu gimana bahwa sistem kerja itu sekarang sudah menggunakan teknologi, menggunakan sistem, menggunakan internet, dan bahkan beberapa pekerjaan dibantu oleh pekerjaan robot gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang digitalisasi itu menyebabkan kondisi yang disebut VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang disrupsi itu udah dekat dengan kita ya, yang mungkin sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari ya, yang ada di genggaman kita yaitu di handphone. Sekarang mau pergi kemanapun tinggal buka handphone, ada yang jemput ya, sekarang mau makan apapun tinggal buka handphone sudah datang depan rumah. Nah, di dalam dunia konstruksi pun sebuah perusahaan konstruksi pun harus juga siap nih menghadapi disruption era ini. Salah satunya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara mengadopsi atau menggunakan teknologi itu sendiri dalam pekerjaannya. Nah, kalau kita lihat kesiapan dunia konstruksi untuk menghadapi era disrupsi, itu kita baginya menjadi pendekatannya ada 3 ya. Atau kita sebut pendekatannya PPT ya, people, process, dan teknologi. Kalau bicara people ya otomatis engineer-engineer yang ada ini, engineer-engineer nantinya ketika teman-teman menjadi engineer di dalam sebuah perusahaan itu menjadi salah satu kesiapan nih untuk bisa memiliki kompetensi dan memiliki budaya untuk bisa menjadi who to be a good engineer gitu ya di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah proses perusahaan, proses bisnis perusahaan kita adalah construction and investment. Dan yang terakhir adalah teknologi. Teknologinya apa ya? Industri 4.0 dengan cara menggunakan smart teknologi untuk konstruksi. Nah, kalau kita lihat
Di sini kalau bicara digital disruption era pada sektor konstruksi, itu ada beberapa yang memang ada disrupt ya. Salah satunya kalau kita lihat poinnya di sini adalah construction ya. Construction itu memiliki beberapa pengaruh gitu ya terkait dengan disruption era di era digital ini. Dan di sini ketika kita bicara teknologi PTPP yang sudah kita lakukan dari sumber konsultan EY ya, PTPP sudah memiliki beberapa teknologi yang sudah diterapkan di dalam perusahaannya. Salah satunya adalah BIM, artificial intelligence, ya kan, manufacturing 3D printing, RFID tracking, augmented reality construction, logistic management software, customer service analytics, ERP, ya, e-procurement, itu sudah beberapa yang memang sudah kita terapkan di perusahaan kami atau di PTPP. Nah, kalau kita bicara masa depan konstruksi, itu kita lihat di sini ada sekitar 10 poin ya teknologi yang akan digunakan. Mulai dari prefabrication modular, advanced building material, 3D printing, autonomous construction, augmented reality visualization, big data dan predictive analytics, wireless monitoring and connected equipment, ya, cloud and real-time collaboration, 3D scanning photogrammetry, dan building information modeling. Nah, yang kita centang ini yang memang sudah kita terapkan dan sudah kita miliki di PTPP. Nah, salah satu contohnya ketika kita bicara tentang disruption on construction dalam hal proses, kita sudah ada yang namanya prefabrication untuk pekerjaan spoon pile dan slab. Kita juga punya wireless monitoring and connecting equipment, gitu ya, menggunakan PPAS, sistem monitoring posisi absensi safety pekerja, dan kita juga sudah punya yang namanya photogrammetry, gitu ya, untuk pemetaan lapangan dengan drone yang diolah menjadi model 3D, dan hasil outputnya adalah LiDAR ya, light detection and ranging. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang construction process, yang kedua adalah 3D printing. Nah, ini seperti gambar yang di samping, 3D printing ini apakah akan mendisrupsi konstruksi? Ya, otomatis 3D printing ini akan mendisrupsi konstruksi nantinya ketika kita tidak bisa siap dengan menggunakan teknologi ini. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana cara membangun rumah dengan hanya menggunakan 3D printing, ini pun juga sudah kita terapkan nih. Di PP juga sudah menjalankan nih fully local, low cost, dan 3D printing ini sudah kita terapkan untuk beberapa apartemen, fasilitas pendukung ya di apartemen yang kita miliki di PTPP. Mungkin kita bisa lihat videonya. Silakan. Krisis COVID-19 memiliki efek yang sangat besar pada setiap industri dan terus mendorong kita ke ruang di mana kita perlu berpikir secara berbeda. Untuk memikirkan di mana kita perlu mendorong batas-batas inovasi dan kreativitas. Saat ini, kita memasuki dekade dengan potensi pembaruan yang radikal. Teknologi 3D concrete printing yang merupakan bagian dari teknologi additive manufacture menjadi salah satu teknologi yang inklusif secara sosial dan berproses secara berlanjutan. Keunggulan teknologi 3D concrete printing dalam memberikan fleksibilitas desain konstruksi, waktu penyelesaian produk yang cepat dan presisi, serta lebih sedikit penggunaan komponen dengan hasil limbah yang lebih sedikit. Mendasari PTPP melakukan riset pengembangan teknologi bahan mortar, teknologi robotik, serta metode pelaksanaan 3D printing tahan gempa secara in-house di Indonesia. Kini, Apollo sebagai wadah inkubasi startup teknologi PTPP bekerja sama dengan PT Autocons Indonesia hadir untuk mempersembahkan 3D printing konkret pertama di Indonesia. Melalui proyek Sudimara Forest Walk PP Urban, inovasi 3D konkret printing ini diciptakan melalui kolaborasi antara startup PT Autocons bersama PT PP Persero Tbk dalam wadah inkubasi Apollo dengan semangat membangun teknologi karya anak bangsa menuju Indonesia maju. Nah, itu sebagai salah satu contoh penerapan ya. Dan di PTPP sendiri kita sudah punya yang namanya wadah inkubasi untuk inovasi terkait dengan teknologi atau kita sebutnya Apollo. Selanjutnya,
Nah, ini kalau kita bicara tentang construction and technology, kita juga sudah melakukan BIM ya, BIM untuk proyek-proyek gedung, infrastruktur, dan EPC. Jadi sekarang ini menjadi salah satu hal yang wajib nih kalau di PTPP, semua pekerjaan pasti akan diawali dengan pembuatan building information modeling ya, mulai dari pekerjaan jembatan, gedung bangunan tinggi, gitu ya, bendungan, irigasi, sampai pembangunan power plant. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh ya penerapan dari startup collaboration yang dilakukan oleh Apollo untuk bisa memberikan inkubasi accelerate idea untuk bisa membuat prototipe ya terkait dengan smart konstruksi yang ada di PTPP. Nah, ini salah satu bentuk acaranya kita melakukan expo gitu ya, kita melakukan mengumpulkan ide-ide inovasi yang terkumpul dan ada beberapa produk yang akhirnya tergenerate dari program ini. Salah satunya adalah smart helmet for tracking and monitoring position in vertical building. 3D printing using cement mortar kayak yang tadi ya, building tenant management aplikasi, photogrammetry for surveying, VTOL and fixed wings, UAV with LiDAR teknologi, dan banyak lainnya. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh penerapan terkait dengan virtual design construction atau tadi kita sebutnya building information modeling yang dilakukan di divisi operasi gedung, infrastruktur, dan EPC di PTPP. Kita coba saksikan videonya. Terkait dengan penerapannya. Nah, selanjutnya nih kita bicara terkait dengan people. Tadi kalau kita sudah bicara tentang proses, gitu, kita bicara tentang tools. Sekarang kita bicara tentang people-nya. Nah, kalau bicara tentang manusianya nih, khususnya nanti teman-teman engineer gitu, dalam sebuah perusahaan konstruksi itu pasti kita tahu bahwa apa sih yang dibutuhkan, potensi kah atau kompetensi gitu. Nah, pertanyaannya sebetulnya apa yang membedakan potensi dan kompetensi? Nah, ini saya coba akan jelaskan sedikit ya. Kalau kita bicara potensi, itu adalah keadaan dan kemampuan diri yang meliputi aspek intelijensi, kepribadian, atribut personal, sikap, dan bakat alami yang menjadi diri berpotensi untuk menampilkan perilaku yang spesifik. Nah, sedangkan ketika kita bicara dalam dunia pekerjaan, otomatis ketika bicara kompetensi, itu adalah kemampuan diri pribadi dan kemampuan interaksi dengan individu lainnya, berikut dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang tercermin dalam perilaku yang diperlukan untuk berkinerja secara optimal. Jadi kalau potensi itu ada di dalam diri kita, gitu ya. Tapi kalau kompetensi itu dibekali oleh keterampilan teknis nih, yang tercermin dalam perilaku yang diperlukan untuk berkinerja secara optimal. Kalau engineer, teknik sipil nih, civil engineer, ya otomatis harus paham terkait dengan hitungan-hitungan atau pekerjaan-pekerjaan yang memang bersifat keterampilan teknis di bidang engineer. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang kompetensi engineer yang kita butuhkan di perusahaan dan yang sudah ada di BP itu adalah seperti ini teman-teman. Kita baginya menjadi 3 hal ya. Ada soft kompetensi, hard kompetensi, dan skill. Jadi ada knowledge, skill, dan attitude. Di dalam knowledge itu kita bicaranya ada soft dan hard gitu. Soft kompetensinya salah satunya adalah harus kredibel, harus ada gratitude and diversity, harus punya customer focus, harus proaktif,
harus punya teknologi and digital savvy, innovation and creativity, learning agility. Dan kalau bicara hard kompetensi, otomatis sesuai dengan bidang yang dikerjakan ya. Ada hard kompetensi dalam building work, ya kan? Ada hard kompetensi dalam bidang infrastruktur, ada hard kompetensi dalam bidang engineering performance construction, ada hard kompetensi yang dalam bidang investment. Nah, yang paling penting juga nih yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam kompetensi engineer itu dibutuhkan juga skill. Skill itu untuk apa? Yang pertama, bagaimana bisa menampilkan dirinya dengan maksimal. Salah satunya dengan cara apa? Mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki presentasi skill yang bagus, memiliki problem solving teknik yang baik gitu ya, dan memiliki kemampuan terkait dengan digital. Karena ke depannya kalau kita untuk menjadi how to be a good engineer itu dan dekat dengan yang namanya digital. Apalagi di ke depan ini ketika kita bicara tentang future leader itu bicaranya adalah digital leadership gitu. Bukan sekedar leader tapi digital leadership. Seorang pemimpin yang mampu mengetahui dan memanfaatkan dari teknologi dalam pekerjaan konstruksi yang ada di perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ketika bicara tentang kompetensi ya di PT PP sendiri kita juga punya yang namanya top 10 skills ya yang harus dimiliki oleh engineer atau insan yang ada di PT PP. Mungkin kita coba saksikan video berikut ini ya bahwa kita punya 10 skill utama nih yang harus dimiliki atau yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang insan PP yang baik. Sebetulnya poin pentingnya adalah bagaimana skill baik itu soft maupun hard gitu ya. Skill ini sendiri juga menjadi salah satu poin penting yang harus dimiliki oleh seorang engineer atau seorang insan di sebuah perusahaan khususnya di PT PP. Jadi kalau kita mau menambah skill kita, otomatis yang harus kita lakukan harus proaktif untuk bisa belajar dan mengasah serta mempraktekkan nih skill kita untuk bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang terakhir nih, poin terakhir yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah bagaimana untuk menjadi seorang engineer yang baik gitu ya. Otomatis kita harus preparing untuk work life kita ya di dalam dunia pekerjaan khususnya untuk menjadi engineer. Nah, yang terpenting ini yang perlu saya sampaikan juga ke rekan-rekan teman-teman sekalian bahwa apa sih yang membedakan PP dengan BUMN karya lainnya gitu ya. Kalau di PP ini kita punya konsep cara tentang bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi bekerja itu adalah berkarya gitu ya. Dan bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi adalah ibadah. Sehingga ketika bicara tentang preparing for work life dalam sebuah pekerjaan, khususnya di project, kita memiliki konsep untuk membuat yang namanya kebahagiaan dalam bekerja. Selama ini pasti orang berpikirnya kita harus kerja dulu, sukses baru bahagia gitu ya. Nah, konsep itu kita balik teman-teman. Ternyata menurut hasil riset membuktikan bahwa orang yang bahagia itu pasti akan maksimal melakukan pekerjaannya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bahagia. Sehingga kita taruh yang namanya kebahagiaan itu ada di depan. Bahagia, kerja keras dan cerdas, sukses itu akan datang dengan sendirinya. Nah, untuk bisa menciptakan itu apa yang dia lakukan? Kita punya yang namanya konsep happiness project gitu ya. Konsep happiness project ini bagaimana sebuah lingkungan project yang dibentuk oleh teman-teman di lapangan untuk membangun sebuah project mahakarya, baik itu infrastruktur, EPC, building, itu memfasilitasi engineer atau insan project di dalamnya dengan semaksimal mungkin. Salah satunya dengan konsep fasilitas atau workplace-nya itu comfort untuk ditempati sebagai tempat bekerja. Salah satu bentuk gambar contoh videonya saya akan tampilkan di sini, dan ini menjadi salah satu contoh implementasi bahwa happiness project ini menjadi salah satu tempat bench dari beberapa BUMN yang datang ke project kami untuk melihat bagaimana sih sebenarnya konsep happiness project ini. Dan happiness project ini menghasilkan apa gitu ya. Salah satu yang dihasilkan adalah otomatis project yang berhasil dan engineer yang terbaik di dalamnya. Nah, kita saksikan video singkat berikut ini yang menggambarkan sekilas tentang bagaimana happiness project itu
dilakukan. Semangat pagi, 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 jos. Salah satu contoh gambaran kecil ya, ketika kita apa sih membedakan ketika kita mengerjakan sebuah project itu. Salah satu pembedanya adalah kita memiliki konsep happiness project ini di project-project yang dikerjakan di PP gitu ya, bahwa yang pasti kita mulainya dari tempat kerja dulu, karena kita tahu bahwa tempat kerja itu mungkin adalah tempat bagaimana kita menghabiskan waktu kita lebih banyak mungkin daripada di rumah. Apalagi di project, sebagai seorang engineer nantinya ketika ditempatkan di project bisa jadi nih 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali bisa dapat cuti pulang, sehingga waktu itu akan banyak dihabiskan di project. Kalau kita lihat tadi di situ konsep direction kit-nya, kita tidak hanya sekedar direction kit, tapi kita buat sandwich panel gitu ya, dengan konsep open space office, seperti nggak kalah dengan konsep-konsep kantor Google, dan itu ada di project, dan itu hampir di beberapa project kita, baik itu mulai dari project Papua sampai Aceh, kita terapkan seperti itu, dan di dalamnya itu ada fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk membuat karyawan itu engaged dan bahagia. Salah satunya apa? Ada coffee corner, kita buatnya happiness corner gitu ya. Kita bikin tempat untuk olahraga, fitness center, kita buat tempat untuk bisa bermain gaming, tempat untuk bisa bermain musik, dan itu semua kita siapkan fasilitasnya di sana. Dengan harapan apa? Tadi kerja itu harus bahagia, bahagia dulu kerja, baru proyek itu akan sukses. Kalau kerja keras untuk mendapatkan suksesan, bahagianya dilupakan, yang terjadi mungkin akan gontok-gontokan lah, proyek terlambat lah, dan mungkin kualitasnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk menjadi seorang engineer yang baik gitu ya, atau seorang engineer yang hebat gitu, salah satu harus memahami nih, tadi kan sudah dijelaskan ya, kita punya yang namanya soft skill, hard skill, dan skill itu sendiri. Kompetensi secara soft itu tadi ada kaitannya dengan kepribadian kita gitu ya. Ada juga kompetensi yang sifatnya hard terkait dengan teknis serta skill. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan itu semua? Nah, kita perlu nih mempersiapkan diri kita untuk bisa learning and development, jadi belajar dan mengembangkan diri kita nih, khususnya teman-teman engineer gitu ya. Ketika nanti mau masuk ke dunia kerja harus disiapkan juga nih. Nah, di sini sudah saya coba tampilkan bahwa ada types of learning interaction gitu ya. Principle of blended learning itu kalau kita lihat belajar itu ada 3. Structure learning, learning from others, dan learning from experience gitu ya. Poin paling kecil memang ada di learning event atau structure learning, seperti workshop, webinar sekarang ini gitu ya, online learning, e-learning, m-learning, itu hanya 10% gitu, teman-teman dampaknya. Terus yang kedua, ketika kita bicara tentang learning from others, ini adalah 20% nih besarannya. Salah satu contohnya apa? Kita aktif terlibat ke community of practice gitu ya. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa aktif ke HIMA, aktif ke organisasi atau asosiasi gitu ya. Subject matter network, jadi kita berkumpul dengan orang-orang sipil nih, yang ahli jembatan, mungkin kumpul ikut komunitas ahli jembatan gitu ya. Collaboration platform, coaching, mentoring, dan feedback itu ada 20%, atau disebut learning momentum. Dan yang terakhir nih, ketika kita bicara tentang learning from experience, ini adalah workplace integration of learning, jadi bagaimana tempat Anda ditempatkan itu yang membentuk Anda dalam hal belajar gitu ya, dan mengembangkan diri. Biasanya apa yang perlu dilakukan? Itu adalah action learning and problem solving. Jadi walaupun sekarang masih belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja atau masih dari mahasiswa, banyaklah untuk mendapatkan pengalaman dalam bidang hal-hal yang berkaitan dengan dunia pekerjaan. Salah satunya apa nih? Event lomba, ikut aja. Event-event yang sifatnya untuk men-challenge diri kita baik dari sisi soft skill maupun hard skill tadi ya. Yang kedua, placement, secondment, and job rotation gitu ya. Shadowing, dan project serta special assignment. Jadi di perusahaan kami sudah menerapkan 3 poin ini, mulai dari learning event, structure learning, learning from others, dan learning for experience.
Nah, ini semua kita terapkan dan tujuannya di sini adalah bagaimana bisa mengembangkan gitu ya dengan cara belajar untuk bisa mengimprove diri secara soft maupun hard untuk bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan untuk bekal teman-teman semua, kalau kita lihat di dalam prinsip learning and development itu ada 14 poin. Yang saya highlight di sini adalah grow your skill and knowledge, itu pasti. Pengetahuan Anda nanti di bidang engineering dan kebutuhan untuk perusahaan itu harus kalian pahami. Jadi sering-sering baca literasi gitu ya terkait dengan apa sih sebetulnya teknologi yang dibutuhkan di masa mendatang gitu ya. Apa sih terobosan-terobosan yang diperlukan dalam dunia konstruksi gitu, dan apa sebetulnya tantangan-tantangan yang sekarang sering muncul dan bagaimana solusinya gitu ya. Terus yang kedua, keep your skill up to date. Jadi kalau bicara tentang skill itu harus bergerak teman-teman. Seperti kalau kita mungkin pakai handphone yang iOS gitu ya, mungkin setelah berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali pasti harus diupdate iOS-nya. Kalau nggak gitu akan terlambat nih, baik terkait dengan aplikasi di dalamnya maupun terkait dengan kesiapan menghadapi tantangan kebutuhan di era itu. Sehingga ketika bicara skill, teman-teman harus selalu update up to date gitu ya. Skill apa yang sekarang dibutuhkan? Oh, seorang engineer itu harus bisa BIM gitu ya. Minimal ngebaca BIM. Karena apa? Nanti yang quantity surveyor, ngitung volume dan sebagainya itu udah dari gambar gitu. Selanjutnya yang paling penting nih, find companies on social media. Jadi teman-teman juga harus aktif di sosial media. Saya yakin mungkin sekarang ini teman-teman ada di generasi Gen Y atau mungkin Gen Z gitu ya, yang memang harusnya sudah lekat atau dekat dengan media, dan itu harusnya menjadi bekal untuk bisa tahu nih, cari-cari informasi bahwa oh di perusahaan mana nih sedang membutuhkan engineer nih, oh di perusahaan mana nih yang aku bisa punya opportunity masuk ke sana. Oke, selanjutnya, nah ini upgrade your skill dengan cara mengetahui learning platform yang ada itu ada apa saja. Ini saya kasih contoh beberapa ya teman-teman. Silakan aja di search di Google gitu ya, atau di browser masing-masing. Ada beberapa learning platform yang bisa digunakan. Salah satunya mungkin sudah sering dipakai adalah LinkedIn Learning gitu ya. Belajar dari sana, baca artikel-artikel atau baca postingan-postingan yang memang relate dengan apa yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya yang terakhir nih dari saya adalah keep up to date juga nih dan follow PTPP on social media. Salah satunya adalah sosial media kita ada di Instagram, LinkedIn, yang memang sekarang kita lagi aktif di sana, dan teman-teman ketika mau cari apakah ada opportunity nih terkait dengan open vacancy atau terkait dengan kesempatan rekrutmen, bisa kunjungi LinkedIn kami atau kunjungi di website recruitment.ptpp.co.id ya. Silakan buka di sana dan silakan drop CV di sana ketika ada opportunity untuk open recruitment di sana, recruitment.ptpp.co.id. Dan sosial media kita ada ptpp_id. Dan kalau di LinkedIn silakan saja langsung diklik ya, ptpp+tbk. Mungkin itu dari saya teman-teman. Intinya bagaimana cara kita untuk bisa menjadi engineer yang baik ya, kita harus paham tadi nih. Pendekatannya ada people, proses, dan tools ya. Jelas dalam sebuah perusahaan punya proses bisnisnya, ada teknologi yang harus digunakan, dan kita nih sebagai people-nya, sebagai engineer untuk menjadi seorang engineer yang hebat atau yang bagus itu dengan cara apa? Kita harus punya soft kompetensi, kita harus punya hard kompetensi, dan kita harus punya skill. Terus kalau semua kita belum punya kesempatan untuk KP atau magang, atau kita belum ada kesempatan untuk bisa bekerja, tapi bagaimana menghadapi dunia kerja? Ya salah satunya tadi, harus ada learning and development yang sifatnya muncul dari diri kita sendiri. Kita harus mampu dan mau gitu ya, untuk mencoba belajar dari platform-platform yang ada. Dan itu nggak semua berbayar kok, ada juga yang gratis. Atau juga ada usaha-usaha untuk baca buku, atau melihat di YouTube. Nah, intinya itu untuk menambah soft kompetensi, hard kompetensi, dan skill. Karena kaitannya ketika bicara tentang engineer, itu adalah seorang yang bisa menghitung, membuat perencanaan, mengerjakan sebuah proyek, dan juga mengelola orang di dalamnya. Sehingga kalau bicara tren usaha atau perusahaan konstruksi, otomatis leader-leadernya banyak muncul dari engineer ini. Sehingga mulai sejak dini harus dipastikan teman-teman memiliki yang namanya soft kompetensi, hard kompetensi, dan skill itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sekian, saya tutup dan saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Febri. Nah,
Akhirnya kita sudah mendengarkan ya pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak Febri Indra Permana pada hari ini. Nah, mewakili peserta acara dan teman-teman semua panitia juga, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Febri Indra Permana yang telah meluangkan waktunya ya Pak di tengah kesibukannya mungkin menjadi pembicara kita pada hari ini. Nah, kalau boleh saya review sedikit juga ya, mungkin ada beberapa poin yang tadi jadi highlight penting gitu ya selama pemaparan tadi, yaitu mungkin tentang PT PP Persero Tbk-nya sendiri beserta company profile-nya, visi misinya, nilainya, lalu lini bisnisnya ya yang bergerak di bidang investment dan konstruksi, inovasi PT PP juga ya selagi menghadapi era disrupsi nih dalam menerapkan teknologi juga, lalu ada kompetensi engineer yang penting nih dimiliki menurut Bapak Febri ya, lalu harus proaktif juga dalam belajar meningkatkan skill baik hard maupun soft gitu ya sehingga bisa jadi lebih baik lagi nih dari sebelumnya. Dan yang terakhir mungkin paling penting pun menurut Pak Febri kerja itu harus bahagia ya, termasuk langkah juga nih untuk to prepare ourselves gitu, dan gak kalah krusial pun harus paham ya pendekatannya seperti apa gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Febri. Nah, selanjutnya mungkin bagi peserta yang udah nggak sabar untuk bertanya pada narasumber, dapat langsung diajukan ya teman-teman melalui Slido dengan kode aku bacakan kembali #477262 atau dapat melalui link bit.ly/Q&A-ICEEXPP. Nah, kalau gitu mungkin langsung saja saat ini kita akan beralih dan memasuki sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Untuk Slido-nya mungkin bisa langsung dibantu ya ditampilkan di layar aja nih supaya Pak Febri juga lebih gampang nanti untuk membacanya. Oke, thank you tim operation. Nah, ternyata peserta udah sangat antusias nih ya, sudah banyak yang bertanya, pertanyaan sudah terkumpul dan mungkin saya akan langsung mencoba memilih dan membacakan pertanyaan yang pertama berdasarkan likes terbanyak ini Pak Febri. Nah, mungkin sudah terlihat di yang paling atas ya, ada pertanyaan pertama yaitu bagaimana jika para mahasiswa memiliki kreativitas tentang bahan atau model konstruksi? Apakah PT PP bisa memberikan wadah supaya kreativitas mahasiswa tersebut bisa terwujud dari anonimus? Mungkin untuk Bapak Febri langsung saya persilakan untuk menjawab ya Pak. Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaannya sangat luar biasa nih. Dan tadi sudah saya sampaikan juga teman-teman bahwa kita punya media inkubasi inovasi gitu yang kita sebut Apollo. Dan memang sebelum COVID kita dulu sering mengadakan event tahunan gitu ya, mengumpulkan ide-ide kreatif gitu ya, dari mahasiswa maupun dari pihak luar yang memang ingin berkontribusi terkait dengan perkembangan teknologi di dunia konstruksi. Sehingga sangat-sangat memungkinkan saja nih menurut saya untuk jawaban di nomor 1 ketika apakah mahasiswa memiliki kreativitas itu PP memberikan wadah? Jawabannya sih iya ya. Tinggal bagaimana nanti teman-teman melihat momentumnya aja nih. Karena yang sudah pernah kita lakukan dan itu kita lombakan bahkan gitu ya. Dan terkait dengan karyanya pun juga kita hargai gitu ya. Selain penghargaan juga dapat hadiah dan dapat hak cipta serta kita terapkan. Intinya itu masih sangat memungkinkan dan ketika saya ditanya kapan kira-kira itu mungkin stay tune aja ke media online kita di PTPP baik mulai dari Instagram maupun LinkedIn kita, dan yang pasti ketika itu ada wadahnya pasti kita akan segera infokan. Dan kalau dalam waktu terdekat ini apa yang bisa diterapkan oleh mahasiswa ke perusahaan, salah satunya dengan konsep KP ya, kerja praktik atau magang yang memang sekarang juga sudah kita jalankan, baik itu mulai program yang bekerja sama dengan Kementerian BUMN maupun Kementerian PUPR, juga ada magang-magang yang kita lakukan dengan bekerja sama langsung dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Mungkin itu jawaban untuk di poin yang pertama. Oke. Oke, baik. Semoga cukup menjawab likes. Lalu yang berikutnya mungkin aku langsung akan beralih ke pertanyaan yang kedua ya Pak Febri. Ini ada dari Kariri. Pertanyaannya adalah, saya sedikit belajar bahwa di PTPP bisa menjadi wadah bagi mahasiswa, terutama bidang manajemen administrasi logistik. Apakah mahasiswa bisa magang di PTPP? Ini mendapat 6 likes ya Pak. Boleh langsung saja dijawab. Oke. Yang pasti jawabannya bisa ya. Semua kesempatan sangat terbuka di kami. Gitu. Ketika teman-teman akan ingin memajukan program magang, silakan saja nanti bisa menghubungi PIC di PTPP gitu, atau mengirim surat dari kampusnya untuk membuat permohonan terkait dengan magang. Nah, kalau terkait dengan bidang manajemen administrasi logistik pun
juga sangat memungkinkan karena di kami juga sudah menggunakan sistem ERP gitu ya. Dan kita supply chain manajemennya juga sudah menggunakan SAP, jadi sudah tersistem. Jadi kalau memang butuh untuk tempat magang sangat-sangat terbuka, silakan saja nanti resmi gitu ya bersurat ke perusahaan kami dan nanti kami akan respon terkait dengan tindak lanjutnya. Seperti itu. Oke, baik. Semoga cukup menjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Riri tadi. Oke, mungkin aku langsung beralih karena kita masih punya cukup waktu. Yang berikutnya ada pertanyaan dari Anonymous lagi. Begini pertanyaannya, mengingat PT PP memiliki visi menjadi perusahaan yang unggul di kawasan Asia Tenggara, apakah PT PP sudah mulai bergerak di bidang konstruksi di luar Indonesia dengan dua Lex dari Anonymous? Boleh Pak Febri? Oke, kita punya beberapa proyek ya. Kalau bicara terkait dengan proyek di luar negeri, dulu BP pernah mengerjakan beberapa proyek di Arab Saudi gitu ya. Dan sekarang dalam waktu dekat ini, insya Allah di tahun ini kita juga akan mengerjakan proyek di Filipina gitu ya. Jadi akan ada proyek di sana dan ada juga proyek di Mekah. Jadi kalau bicara terkait dengan konstruksi, apakah PP ini sudah mulai bergerak di bidang konstruksi di luar Indonesia? Jawabannya iya. Dan kita dalam waktu dekat ini di tahun 2022 akan ada pekerjaan juga di luar Indonesia. Salah satu negara juga di ASEAN yaitu di Filipina gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri jawabannya. Nah, yang berikutnya ada lagi nih yang sudah mendapat like terbanyak dengan 3 likes masih dari Anonymous. Pertanyaannya, mengapa kebanyakan pembukaan lowongan bersifat kontrak? Boleh Pak Febri waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Mungkin saya akan jawab ya terkait dengan sifat terkait dengan rekrutmen. Ini kan memang arahnya adalah kita lihat terkait dengan dunia bisnis kita atau kebutuhan dari perusahaan. Nah, jumlah karyawan di dalam sebuah perusahaan itu kan dikendalikan memang. Salah satu yang dikendalikan adalah karyawan organiknya. Sehingga setiap tahunnya itu perusahaan akan melihat bahwa di tahun depan seperti apa nih proses bisnis dan peluang bisnisnya, apakah memang lebih bagus atau memang itu berpengaruh ke bisnis. Contoh nih, semenjak dengan COVID masuk, memang ada beberapa perusahaan tuh melakukan zero growth gitu ya. Zero growth dalam arti tidak menambah posisi karyawan yang statusnya organik gitu ya. Tapi memungkinkan untuk teman-teman yang memang masuk dengan status kontrak terlebih dahulu. Terus pertanyaannya kenapa kok lebih banyak begitu? Karena tadi ya salah satunya kita melihat dari dinamika bisnis yang ada. Dan yang kedua adalah yang perlu saya jelaskan ke teman-teman sekalian bahwa ketika bicara tentang rekrutmen dan statusnya kontrak, itu sebenarnya tidak melepas kemungkinan nantinya akan menjadi karyawan organik atau tetap. Kalau di kami ada sistem namanya peningkatan status gitu ya, dan itu sudah kami jalankan sudah 10 tahun kurang lebih gitu ya. Untuk rekrutmen yang berasal dari karyawan kontrak itu bisa menjadi untuk berkesempatan sebagai karyawan organik dengan cara apa, minimal pengalaman kerjanya udah 2 tahun, lulus tes dan sebagainya. Dan sebagai informasi saja, saya juga dulu awal masuk ke PP juga status saya kontrak. Gitu. Tapi ya memang semuanya itu berproses dan kita lihat dari aspek performance-nya karena penilaian itu semuanya dari kinerja. Jadi ketika kita statusnya kontrak pun atau mungkin statusnya kita langsung organik, tidak melepas kemungkinan ketika kita memang berkinerja buruk ya perusahaan pasti akan meng-cut kita. Tapi kalau kinerja kita bagus, otomatis kita akan dipertahankan dan mungkin kita akan memiliki karir yang baik di perusahaan. Mungkin seperti itu. Baik, oke, boleh. Sekarang kita mungkin lanjut saja ke pertanyaan berikutnya langsung. Sudah ada 5 likes nih dari pertanyaan yang teratas ya. Ada dari Kak Faris Ramdan G. Apakah PT PP sudah menggunakan sistem ATS untuk seleksi CV? Boleh Pak Febri untuk jawabannya. Oke. Yang pasti yang pertama, kalau bicara tentang ATS ini kan applicant tracking system ya. Kita juga sudah buat yang namanya e-recruitment ya. Jadi di PP ini kita sudah punya aplikasi khusus gitu ya untuk menseleksi karyawan melalui e-recruitment. Tadi saya sebutkan bahwa ada di recruitment.ptpp.co.id. Di sini ketika kita bicara tentang menyeleksi ini otomatis
yang kita lakukan adalah sudah tersistem. Kalau dulu mungkin konvensionalnya adalah orang melamar mengirimkan CV ke email gitu, sehingga harus manual satu-satu mengumpulkan collect di Excel. Tapi sekarang yang sudah kita punya tidak. Jadi teman-teman kalau memang nanti ada open recruitment, silakan dicek di recruitment.ptpp.co.id. Ketika ada open vacancy di sana, silakan register gitu ya, dan masukkan CV-nya di sana. Dan kami pun nanti akan terrecap gitu ya. Rekapannya akan dalam bentuk Excel nih, sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh nih, sekarang ada open drop CV nih untuk teman-teman peserta ICE gitu ya, untuk bisa masukkan CV-nya. Nanti akan dikelompokkan nih. Oh ini civil engineer, mechanical engineer. Oh ini electrical engineer. Oh atau ini manajemen, finance. Itu sudah kita lakukan melalui proses e-recruitment yang sudah kita miliki di perusahaan. Seperti itu. Oke, baik Pak Febri, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaannya masih nyambung ya, karena mungkin mainly tentang rekrutmen dan juga mungkin banyak mahasiswa di sini yang berminat nih ya untuk mendaftarkan diri di PTPP. Jadi aku akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih mengenai lowongan ya. Apakah saat ini PTPP membuka lowongan untuk fresh graduate atau junior civil engineer dengan 4 likes dari Anonymous? Boleh Pak Febri, mungkin ada yang mau ditambahkan dari pernyataan yang tadi Pak? Oke, teman-teman. Kalau bicara terkait dengan open recruitment, biasanya memang itu terjadinya per triwulan ya. Jadi kita ada di triwulan pertama nanti di bulan Maret kita akan launching terkait dengan kebutuhan kita untuk di tahun ini. Karena di awal tahun ini memang rata-rata di setiap perusahaan pasti sedang menyusun nih terkait dengan kebutuhannya untuk seperti apa di tahun berikutnya, melihat dari proyeksi proyek-proyek yang akan didapatkan. Jadi kalau bicara terkait dengan apakah PTPP saat ini membuka lowongan untuk fresh graduate, jawabannya adalah PTPP akan membuka lowongan, cuman memang belum saat ini. Tapi kalau teman-teman untuk mulai mau masuk register saja di rekrutmen PTPP sangat-sangat diperkenankan. Jadi nanti silakan setelah mungkin acara ini berkunjung ke recruitment.ptpp.co.id gitu ya. Di sana sudah kita buka untuk wadahnya untuk teman-teman bisa drop CV di sana. Jadi ketika kita butuh nih, kita langsung bisa collect dari situ. Seperti itu. Dan yang paling mungkin saya infokan adalah sering berkunjung juga ke LinkedIn-nya PTPP, teman-teman. Jadi beberapa kali rekrutmen itu kita akan posting di LinkedIn PTPP untuk bisa ngarah atau bisa menuju ke recruitment.ptpp.co.id atau di website kami. Seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti teman-teman jangan lupa juga nih untuk stay tune ya terus di sosial medianya PTPP, terutama LinkedIn ya, karena itu mungkin nanti info-info penting akan ada terus di sana nih teman-teman. Nah, ini masih mungkin yang berikutnya masih ada pertanyaan Pak Febri dari Kak Rifki SC, ini mendapatkan 2 likes. Pertanyaan yang berikutnya mengenai 3D printing construction nih, dalam penerapan 3D printing construction tersebut yang mungkin tadi Pak Febri sudah sempat mention ya dalam pemaparan materinya, apakah ada kesulitan nih dalam penerapannya di lapangan, terutama dalam pengelolaan SDM? Boleh Pak Febri? Oke. Yang pasti setiap terobosan atau setiap inovasi itu ada challenge-nya ya gitu. Kalau kita bicara ada tantangan, mungkin kalau kesulitan sih kita rasa mungkin itu normatif ya, bisa tetap kita selesaikan. Nah, cuman kalau bicara terkait dengan apa nih khususnya dalam hal pengelolaan SDM-nya adalah terkait dengan budaya ya, atau culture kita yang emang awalnya kita kenalnya pekerjaan kalau ngebangun sebuah bangunan gitu, baik itu bangunan kecil maupun besar, menggunakan konvensional pendekatannya gitu ya, dengan gambar pun menggunakan gambar yang 2 dimensi gitu ya. Perencanaan pun juga masih mungkin dalam bentuk hitungan gitu ya, belum dalam bentuk visualisasi. Nah, sekarang ini kan menjadi salah satu kompleksitas terkait dengan konstruksi ya. Mulai dari desainnya sampai penerapannya itu dilakukan oleh mesin gitu. Salah satunya 3D printing. Nah, kalau bicara terkait dengan apa kesulitannya, ya itu tadi sebetulnya bukan kesulitan ya. Tantangannya adalah bagaimana sebetulnya menanamkan budayanya aja, bahwa sekarang bahwa teknologi itu juga harus menjadi salah satu tools untuk mempermudah, bukan justru hal yang memperberat pekerjaan. Nah, tantangannya bagi pengelolaan SDM-nya adalah itu, sudut pandang bagaimana teknologi itu digunakan untuk mempermudah, mempercepat, dan memperbaiki kualitas. Bukan sebaliknya nih, kadang kan ketika sudah terbiasa dengan yang konvensional, ketika diketemukan dengan teknologi dan harus dibuat menggunakan teknologi, akhirnya kenalnya adalah, wah,
ini malah memperberat nih, ya udah deh kita nggak usah pakai teknologi ini. Nah, itu yang harus dihindari. Mungkin itu saja sih kalau bicara tentang terkait dengan tantangan untuk pengelolaan SDM khususnya di bidang 3D printing construction ini. Oke, baik. Semoga bermanfaat dan udah cukup menjawab ya tadi untuk Kak Rifki kalau nggak salah yang bertanya. Nah, yang berikutnya Pak Febri, berhubung masih ada sedikit waktu, aku mau menanyakan pertanyaan berikutnya dari Anonymous dengan ada 1 likes nih. Jadi tadi terdapat 2 poin depan konstruksi yang belum diimplementasikan oleh PTPP. Apa saja persiapan PTPP untuk mengimplementasikan kedua poin tersebut? Boleh, Pak? Oke, kalau tadi kita bicara tentang implementasi masa depan konstruksi, gitu ya, ada 2 poin dari 10 poin yang sekarang mungkin belum kita terapkan. PTPP salah satunya sekarang sedang melakukan improvement ya. Salah satunya adalah kita ada yang namanya Apollo tadi ya, bidang inkubasi untuk inovasi dan teknologi. Dan yang kedua, kita sudah ngebuat nih khusus community of practice gitu ya, untuk di bidang teknologi. Jadi kalau bicara terkait dengan inovasi dan ide kreatif dalam hal digital teknologi itu, PTPP pun juga setiap tahunnya itu ada event yang dinamakan PP Award gitu ya. Itu mengumpulkan semua inovasi baik dari sisi teknologi maupun dari sisi pekerjaan yang dimunculkan dari insan-insan PP lah. Tadi kalau 2 poin yang belum dilakukan adalah terkait dengan advanced building material gitu ya, sama autonomous construction lah. Autonomous construction ini memang salah satu hal yang lagi tidak banyak best practice yang bisa dilihat di Indonesia ya, sehingga itu memang menjadi salah satu poin untuk kita terus improve nih. Jadi kalau ditanya apa kesiapan PP untuk bisa melakukan perbaikan dari 2 poin itu, yaitu tadi kita menginisiasi dengan adanya COP, kita sudah punya wadahnya, dan kita juga mencoba untuk mencari benchmark atau best practice ya, pendekatan-pendekatan terkait dengan penerapan tadi di material sama autonomous construction tadi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Febri. Berikutnya aku akan langsung lanjut. Jadi ada yang izin bertanya dari Anonymous juga. Katanya di mana saja nih Pak kira-kira kantor cabang PTPP khususnya yang berada di Jawa Timur? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin sebagai informasi juga nih rekan-rekan sekalian bahwa dulu memang kita ada kantor wilayah operasi gitu ya. Dulu kita bagi menjadi 4 divisi operasi. Ada divisi 1 itu ada di Medan gitu ya, divisi 2 itu ada di Sumatera, di Pekanbaru, divisi 3 itu ada di Surabaya, dan divisi 4 ada di Makassar. Tapi semenjak tahun 2016 semuanya sudah tersentralisasi, jadi semua sudah terpusat di Jakarta. Dan kita sudah tidak ada lagi yang namanya kantor cabang di luar Jakarta. Jadi semua terpusat di Jakarta. Di Jawa Timur pun yang awalnya ada di Surabaya pun sekarang juga sudah tidak diaktifkan. Jadi karena semuanya pindah terpusat di kantor pusat di Jakarta. Begitu. Oke, baik. Mungkin masih melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya supaya kita hemat waktu ya. Lalu yang berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Febri dari Anonymous. Katanya begini, selain fokus pada konstruksi dan investasi, apakah PTPP mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai-pegawainya? Boleh Pak Febri jawabannya? Oke, terima kasih nih pertanyaan. Otomatis ya, kalau di kita sudah punya framework untuk learning and development-nya itu kita bagi mulai dari basic development program gitu ya, junior management development program, dan middle management development program, serta ada program directorship. Jadi ketika bicara tentang program pengembangan, apakah itu hanya bergerak atau apakah itu hanya fokus ke konstruksi dan investasi saja? Tidak yang pasti. Karena kalau bicara tentang konstruksi dan investasi itu lebih ke pendekatan teknis gitu ya, hard skill-nya atau hard kompetensinya. Tapi kalau pendekatan kompetensi lainnya, contoh nih ketika kita bicara bahwa seorang leader itu harus punya komunikasi yang bagus, kita kasih training untuk communication skill. Seorang leader itu harus bisa memanfaatkan digital, jadi kita punya training untuk bagaimana memahami digital literatur atau digital tools gitu. Seorang leader ini butuh yang namanya, atau seorang karyawan gitu ya, itu butuh yang namanya harus memahami tools dalam bekerja. Salah satu tools paling bekerja yang terdekat apa sebetulnya? Ya kalau mungkin di bidang engineering, bicaranya terkait dengan Microsoft Project gitu ya. Kita kasih training Microsoft Project. Atau training untuk Microsoft Word nih, Microsoft Office. Jadi semua kompetensi itu dipetakan melalui satu
training need analysis yang muncul dari masing-masing karyawan. Terus yang kedua, program yang sudah dibentuk dalam bentuk kurikulum dan silabus oleh perusahaan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri untuk pemaparannya yang sangat komprehensif dan luar biasa ya. Semoga menjawab nih untuk teman-teman semua yang sudah bertanya. Dan mohon maaf banget nih untuk teman-teman karena masih banyak juga ternyata pertanyaan di Slido-nya tidak bisa dibacakan semuanya berhubung keterbatasan waktu. Mungkin jadi saya tutup dulu ya Pak Febri. Sekian dulu untuk sesi tanya jawab. Karena tinggi partisipasi audiens dan waktunya terbatas, mungkin di lain kesempatan ya, kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol, nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Nah, nanti apabila ada peserta yang ingin bertanya kepada perusahaan juga, dapat menanyakan langsung ya Pak Febri lewat booth 3D 360, ya 3D 360 Virtual Exhibition nih, nanti pada linknya di bit.ly/3D Expo ICEE 2022. Sekali lagi, apabila peserta masih ingin menanyakan lebih lanjut kepada perusahaan nih PT-PP, dapat langsung mengunjungi nih teman-teman booth 3D 360 Virtual Exhibition pada link bit.ly/3D Expo ICEE 2022 dengan huruf kapital ya untuk semuanya, 3D Expo ICEE 2022. Nah, kan kita sudah mendengar ya pemaparan yang sangat lengkap nih serta tanya jawab tadi bersama-sama dengan Pak Febri Indra Permana pada kesempatan sore hari ini. Saya sekali lagi mewakili peserta acara dan teman-teman panitia semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Febri nih yang telah meluangkan waktunya Pak untuk menjadi pembicara pada acara kita hari ini. Semoga tadi jawaban di sesi Q&A dari Pak Febri nih teman-teman bisa membantu kita semua ya untuk mengenal lebih dalam tentang PT-PP dan juga membantu menjawab nih tentang questions yang emang dipertanyakan pada tema hari ini, yaitu how to be a good engineer gitu. Nah, untuk menutup sesi pemaparan dan Q&A dari company session hari ini, kami persilakan mungkin kepada yang kami hormati Bapak Febri Indra Permana untuk memberikan sedikit closing statement ya Pak dari sesi hari ini. Boleh Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, closing statement-nya ini untuk teman-teman semua ya, dan ini pengalaman juga yang saya lakukan bahwa kita harus punya milestone gitu ya. Kalau sekarang kita jadi pelajar, kita fokus dulu nih, selesaikan apa yang harus kita selesaikan. Terus yang kedua, kita jangan berhenti untuk belajar. Bahwa belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Gitu. Yang terpenting adalah esensi dalam proses itu. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah jangan pernah berpikir bahwa kita ini hanya bekerja nantinya. Tapi kita berkarya untuk bisa mencari apa? Bukan hanya sekedar mencari nafkah atau mencari karir, tapi untuk bisa mencari pahala dalam ibadah yang nantinya kita akan kerjakan. Dan yang terpenting adalah kita harus bahagia dulu. Mungkin itu untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini bisa menjadi good engineer gitu ya, yang nantinya bisa mendapatkan tempat yang pas untuk bisa berkontribusi berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Febri untuk closing statement-nya. Dan sekedar menginfokan juga nih untuk teman-teman sekali lagi. Jadi untuk acara hari ini tidak cuman company session ya. Jadi ICEE tahun ini juga hadir dengan konsep yang baru ya, dengan virtual exhibition pertama. Di online virtual exhibition ini pun nanti pengunjung dapat mengunjungi booth perusahaan nih ya. Nanti teman-teman juga bisa langsung berkomunikasi dengan perusahaan, dan ada juga job fair di mana pengunjung dapat mengupload CV nih nanti untuk perusahaan. Nah, makanya nanti tadi udah banyak banget kayaknya yang terlihat tertarik nih sama PT-PP, antusiasnya luar biasa. Makanya jangan lupa nih kunjungi website virtual exhibition-nya di bit.ly/3D Expo ICEE 2022. Nanti untuk link untuk 3D 360 virtual exhibition-nya juga dapat diakses di link tersebut dengan 3D Expo ICEE 2022-nya menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nah, oke, kalau gitu mungkin sekian dari pengumuman berikut ya. Lalu aku akan coba beralih ke acara yang berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat ya, karena tidak terasa telah selesai nih sesi pemaparan dari Bapak Febri Indra Permana sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih yang luar biasa ya Pak atas segala sharing dan kebersediaan Bapak untuk menjadi pemateri nih pada sesi hari ini. Tim ICEE 2020 itu akan memberikan sertifikat nih untuk Bapak sebagai perwakilan PT-PP. Nah, untuk sesi penyerahan sertifikatnya secara simbolik kami persilakan
persilakan kepada Kak Rizan selaku perwakilan dari panitia untuk memberikan tanda apresiasi kepada speaker pada hari ini. Dan juga nanti para peserta akan aku persilakan nih untuk memberikan reaction juga ya melalui fitur yang tersedia pada masing-masing. Kan saya nggak minta. Ya, selamat sore Pak Febri. Saya Rizan mewakili Panitia ICI 2022 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan perusahaan yang Bapak pimpin atas ketersediaannya untuk mengisi salah satu mata acara di ICI 2022 yaitu Exclusive Company Session ini dengan memberikan materi tentang cara menjadi engineer yang baik. Untuk itu mungkin ini ada sedikit penghargaan berupa sertifikat sebagai bentuk rasa terima kasih kami. Mohon diterima Pak. Dan mungkin untuk mengabadikan momen ini kita bisa foto bareng-bareng ya Pak ya. Oke. Saya itu 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih Pak Febri sekali lagi. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizan dan juga terima kasih sekali lagi atas Pak Febri. Semoga sertifikatnya bisa diterima dengan baik dan berkenan gitu ya. Oke. Nah, kita kan sudah mendengar seluruh akhirnya ya pemaparan, sesi tanya jawab, sudah lengkap semuanya dipaparkan oleh Pak Febri. Nah, sekali lagi yang terakhir kalinya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Febri yang telah menjadi narasumber kita pada sesi hari ini. Kepada Bapak Febri Indra Permana yang terhormat, kami persilakan untuk kembali ya mungkin melanjutkan aktivitasnya Bapak gitu jika memang ada kesibukan lain gitu Pak Febri. Sekali lagi terima kasih Pak Febri. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Saya Jenif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sama-sama Pak Febri, terima kasih. Oke, nah teman-teman itu dia tadi sesi dari Bapak Febri. Nah, tidak cuma company session, aku di sini ingin kembali mengingatkan nih untuk teman-teman. Jadi ICEE tahun ini juga hadir dengan konsep yang baru ya, yang berbeda dengan virtual exhibition pertamanya. Di online virtual exhibition ini, teman-teman juga bisa melakukan banyak hal ya. Pengunjung dapat mengunjungi booth perusahaan, berkomunikasi dengan perusahaan juga, dan ada juga job fair di mana nanti teman-teman semua bisa mengupload CV masing-masing untuk ke perusahaan tertentu. Nah, makanya jangan lupa nih untuk mengunjungi website virtual exhibition-nya di bit.ly/3D Expo ICE 2022 dengan 3D Expo ICE 22-nya itu menggunakan huruf kapital semuanya teman-teman. Oke, nah acara hari ini nggak berakhir sampai sini aja karena masih ada kelanjutannya ya, masih belum selesai teman-teman. Masih ada hadiah-hadiah yang menanti gitu ya. Dari tadi mungkin udah ditunggu-tunggu banget nih ya untuk peserta semuanya, yaitu yang pertama ada kuis ya. Nanti setelah ada kuis ada door prize juga senilai Rp500.000. Nah, kuis ini juga akan menggunakan platform Kahoot. Nah, mungkin nanti untuk kodenya bisa dibantu oleh tim operation di share screen gitu. Jadi bisa dilihat bareng-bareng nih sama peserta semuanya. Jadi nanti teman-teman mungkin udah cukup terbiasa juga ya menggunakan platform Kahoot. Dan sistemnya nanti akan ada pertanyaan yang harus dijawab. Nanti yang paling cepat dan paling tepat menjawab pertanyaannya itu akan menjadi pemenangnya. Boleh diketik kodenya teman-teman dan udah bisa mulai bergabung ya ke Kahoot-nya di kodenya 8647656. Aku tunggu sampai beberapa saat ke depan. Dan sekedar informasi bagi peserta nanti dengan peringkat ketiga teratas akan mendapatkan voucher senilai Rp100.000 untuk juara 3 dan Rp150.000 untuk juara 2. Lalu yang terakhir nih ya, juara satunya nih teman-teman akan mendapatkan senilai Rp200.000. Lumayan banget nggak sih ya buat jajan mungkin ya, buat beli-beli keperluan yang lain juga lumayan banget gitu. Cuman ngemodal jawab pertanyaan aja nih. Kalau tadi udah menyimak mungkin sesi dari Pak Febri, harusnya langsung bisa menjawab sih ya pertanyaan dari panitia-panitia gitu ya yang sudah dipersiapkan. Semoga mudah sih ya harusnya gitu berkenaan tentang PTPP. Nah, semua peserta boleh, aku akan menunggu ya sampai mungkin beberapa menit ke depan gitu. Oke, sekarang aku lihat sudah ada 39 peserta dan masih counting ya. Jangan lupa untuk menggunakan nama asli ya teman-teman, karena nanti kalau misalnya pakai namanya bukan nama asli, kita bingung gitu ya saat harus mengannounce pemenang gitu, nanti malah dikasih ke orang lain begitu ya hadiahnya.
Jadi haram menggunakan nama asli. Oke, sekarang sudah 59 orang. Masih naik ya, jadi 63 orang sekarang. Boleh teman-teman, aku masih menunggu. Sekitar 2 menit lagi ya teman-teman, jadi aku akan tunggu sampai 5.18 alias 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat gitu. Masih boleh join dengan kodenya 8647656. Lumayan banget loh teman-teman ini hadiahnya ya. Kalau misalnya nggak ikut rugi sih ya. Karena tinggal pilih-pilih aja gitu jawabannya ya. Kayak pilihan berganda jawabannya. Oke, sudah 5.17. Aku masih menunggu 1 menit lagi. Siapa tahu masih ada teman-teman yang masih mau bergabung nih di Kahoot-nya. Boleh banget. Tinggal di HP bisa, di laptop bisa, di PC dimanapun juga bisa gitu ya. Tinggal mengetik kahoot.it, nanti masukin game pin-nya di 8647656 gitu. Oke, counting down. Dan jangan lupa pakai nama asli ya teman-teman untuk mempermudah nanti proses pengumuman pemenangnya. Oke, beberapa saat lagi menuju 17.18 ya. Sekarang udah ada 70, baru 70 nih yang terdaftar. Oke, baik, sudah jam 17.18, mungkin kita langsung mulai aja ya, panitia, untuk Kahoot-nya. Oke. Nah, yang pertama nih, langsung masuk ke kuis PT-PP Persero. Pertanyaan pertama dari 8, pembicara eksklusif compensation bersama PT-PP Persero adalah Bapak, wah siapa nih dari tadi? Kayaknya aku udah sangat sering mention ya Bapak ini gitu. Mungkin tadi kalau udah memperhatikan juga di poster, di layar gitu, di share screen CV beliau. Harusnya ini gampang ya gitu, bisa dijawab. Oke, boleh langsung 0. Ya, jawabannya adalah Bapak Febri Indra Permana ya. Tadi aku juga udah sempat mention gitu beberapa kali. Oke, posisi pertama masih dari Kak Indra Dewa nih, memimpin dengan skor tertinggi. Oke. Nomor 2 nih, tema eksklusif compensation hari ini adalah how to be a good engineering. Nah, itu kira-kira betul atau salah ya, teman-teman? Boleh. Mungkin tadi aku juga udah sempat mention ya beberapa kali tentang tema hari ini. 6 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, jawabannya false ya. Harusnya how to be a good engineer ya, teman-teman. Oke. Boleh berikutnya. Nah, sekarang tergantikan oleh Kak Fadila nih. Wah, disusul banget ya posisinya, nggak apa. Masih ada kesempatan buat yang lain, semangat. Ya, berikutnya. Di manakah kantor pusat PT-PP Persero? Nah, tadi kalau merhatiin juga harusnya bisa jawab nih. Tadi Pak Febri sempat ngulang-ngulang gitu ya, pas Q&A juga disebut lagi nih kalau nggak salah. Oke, boleh langsung dijawab. Cepet nih kayaknya jawabnya ya. Mudah nih kayaknya, harusnya gampang banget. Jawabannya di Jakarta, betul. Pusatnya di DKI Jakarta ya. Tadi pas ada yang nanya Jawa Timur. Ya, Kak Fadila masih memimpin. Wih, keren banget Kak Fadila. Oke, langsung kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di sektor apa aja nih PT-PP Persero bergerak? Nah, wah ini juga tadi sempat disebut ya sama Bapak Febri gitu kalau menyimak di awal-awal nih kalau nggak salah ya, ada lininya gitu. Baik, jawabannya semua betul ya, betul banget, ada konstruksi investasi dan juga EPC gitu.
Nah, kira-kira apakah masih bertahan? Wah, masih bertahan ya. Sementara skornya di 3.291 dipimpin oleh Kak Fadila. Yuk, semangat teman-teman. Oke, yang berikutnya. Yang bukan merupakan core value PT PP Persero sebagai BUMN adalah apakah itu amanah, apakah adaptif, kebersamaan, atau kolaboratif nih teman-teman ya. Kayak betul semua ya gitu. Mungkin boleh dipilih yang bukan apa sih? Nah, yang bukan adalah kebersamaan teman-teman. Oke, untuk skor, wah Kak Fadila turun nih. Sekarang Kak Wilbert nih di atas. Wah, jadi langsung turun, gak apa-apa, semangat. Kak Agus juga masih di atas nih. Boleh langsung next aja ke next question. Ini adalah true or false. Industri konstruksi tidak termasuk sektor yang paling rendah digitalisasinya. Apakah true or false gitu? Kira-kira betul atau salah nih? Oke, 3, 2, 1. Yap, jawabannya salah, teman-teman. Oke, pada betul nggak nih ya kira-kira? Oke, sekarang Kak Agus Widodo memimpin. Wah, ini persaingan ketat ya tadi ya. Tadi dari Kak Fadila, terus turun-turun dikit-dikit ya. Oke, semangat-semangat yang lain masih ada kesempatan nih ya. Naik turunnya ini lumayan ganti-ganti nih dari tadi. Kompetensi seorang engineer meliputi soft competencies, hard competencies, dan juga skill. Nah, yang termasuk skill adalah apa aja nih? Apa communication, problem solving, presentation, atau semuanya benar? Apa nih ya? Ada soft, hard, tadi di-mention beberapa kali sama Pak Febri harus dimiliki nih katanya gitu. Oke, jawabannya semua benar ya teman-teman. Semuanya itu merupakan skill. Oke, kayaknya ini gampang ya soalnya. Lalu yang berikutnya, langsung saja. Sementara masih Kak Agus ya memimpin. Wah, Kak Fadila kayaknya mulai nyusul lagi ya. Oke, semangat. Nah, ini multi-select apa saja komponen konstruksi masa depan yang telah diimplementasikan PT PP Persero. Apakah building information modeling, 3D scanning and photogrammetry, atau big data and predictive analytics, atau 3D printing and additive manufacturing? Boleh dijawab teman-teman, waktunya ya habis. No. Oke, jawabannya semua betul teman-teman. Adakah yang menjawab betul nih? Menjawab betul semua. Oke, nah pemenangnya juara ketiga ada Dava Hibatul, juara kedua ada Kadinda Ainur, dan yang pertama juaranya diraih oleh Kak Nur Hasanah. Ini mind blowing ya hasilnya ya. Dari tadi belum melihat nama ini, tapi selamat untuk ketiga pemenang yang akan mendapatkan hadiah seperti yang tadi saya sudah mention ya. Juara ketiganya nanti akan mendapatkan voucher nih seharga Rp100.000 dengan pemenang Kadava. Lalu juara kedua mendapatkan voucher seharga Rp150.000 yaitu Kadinda, dan juara pertama mendapat Rp200.000 yaitu Kak Nur. Nah, selamat untuk semua pemenang. Bagi pemenang yang terpilih dapat langsung nanti menghubungi Kak Rizan ya untuk mendapatkan hadiahnya. Begitu. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua yang udah bergabung, udah ikut main. Thank you banget untuk antusiasnya ya. Terima kasih teman-teman. Nah, berikutnya aku akan langsung beralih nih ya. Untuk teman-teman tadi yang belum menang, yang belum dapat voucher, jangan berkecil hati dulu nih. Karena aku masih punya yang lain selain quiz, yaitu ada door prize. Nah, ini siapa tahu hoki teman-teman, keberuntungan teman-teman lagi naik banget, lagi tinggi gitu ya. Nggak ada yang tahu nih. Masih ada kesempatan terakhir untuk dapat voucher senilai Rp50.000 untuk teman yang beruntung. Nah, langsung aja kita mungkin share screen Wheel of Name ya. Untuk tim operations boleh dibantu nih untuk share screen wheels of name. Nanti kita akan menentukan di sana ya siapa peserta yang beruntung. Pada sore hari ini kita akan putar bareng-bareng ya, namanya sudah dimasukkan semua ke sini, luar biasa ya. Nah, pemenang pertama dan terakhir alias pemenang satu-satunya nih yang akan mendapat voucher seharga Rp50.000 yaitu, boleh diputar Kak. Yaitu ada
Jeng 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 jeng, wah tegang ya ini ya. Namanya pun agak susah dibaca. Oke, selamat kepada Kak Wilda Simbolon. We have a winner ya. Oke, selamat kepada Kak Wilda bagi pemenang ya. Pemenang pada hari ini gitu. Nah, selamat untuk Kak Wilda sekali lagi. Nah, tadi untuk yang menang dan sudah terpilih dapat langsung menghubungi Kak Rizan juga ya untuk mendapatkan hadiahnya berupa voucher gitu. Lumayan banget loh voucher ya, bisa buat makan gitu. Nah, oke. Berikutnya, selain tadi sudah kita melewati nih teman-teman rangkaian acara yang luar biasa dan juga sangat puji Tuhannya lancar. Tadi sudah ada penyerahan sertifikat gitu ya. Rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menutup acara kali ini dengan foto bersama ya atau dokumentasi. Nah, kalau gitu, oleh karena itu untuk seluruh peserta boleh sekarang aku akan mempersilahkan teman-teman semuanya untuk menyalakan kamera dan sebentar lagi kita akan foto bersama. Yuk ditunggu bagi semuanya yang mungkin masih off cam nih ya, ingin siap-siap dulu, mau touch up dulu, boleh banget. Aku tunggu sampai mungkin 1 menit ke depan, 1 sampai 2 menit ke depan ya. Sampai 5:28 gitu. Mungkin sekarang sudah bisa, nanti saya serahkan kepada tim operations juga sambil menunggu gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga nih virtual background-nya dipakai ya gitu. Supaya nanti kita fotonya juga bagus nih, seragam. Oke, aku masih menunggu ya untuk teman-teman yang mau on cam dan juga foto bersama. Aku sudah melihat ada beberapa, udah makin banyak nih yang on cam. Aku tunggu sampai 5:28 ya, teman-teman. Oke, mungkin sambil nunggu yang pada on cam bisa sambil ngasih feedback juga ya ke acara ini di bit.ly/feedback-ptpp. Mungkin aku bakal tunggu sampai 17.30 ya untuk fotonya. Oke, siap Kak. Ditunggu sampai 17.30 nih untuk fotonya teman-teman. Jadi yang belum on cam masih bisa ya. Yuk kita on cam dulu bersama-sama. Teman-teman semuanya. Baik, oke, masih ditunggu nih. Aku udah lihat ada 2 page yang on cam. Oke, mungkin sekarang saya sudah bisa menyerahkan sebentar lagi sesi dokumentasinya kepada tim operations ya untuk mengambil sesi dokumentasi pada sore hari ini. Waktu dan layar saya persilakan ya untuk tim OP. Oke, mungkin bakal aku mulai aja untuk ngambil fotonya. Di sini udah ada banyak nih. Mungkin slide 1, kita mulai dulu. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Saya kembali kepada MP. Oke, baik. Thank you Kak yang sudah dari tim OP yang sudah mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih ya untuk tadi mungkin Pak Febri yang sudah meluangkan waktunya, mungkin sudah live juga pada hari ini ya gitu. Dan juga saya sendiri, saya pribadi sebagai MC acara hari ini ingin mengucapkan terima kasih juga. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta Exclusive Company Session yang telah mengikuti rangkaian acara nih dari tadi awal tidak terasa ya sampai sekarang. Sampai sore hari ini
Dan semoga seluruh materi yang sudah disampaikan gitu ya dapat bermanfaat gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti rangkaian acara ICEE lainnya dan mengunjungi online virtual exhibition untuk berinteraksi dengan perusahaan impianmu. Nah, link untuk 3D 360 virtual exhibition dapat diakses pada bit.ly/3D Expo ICEE 2022 dengan 3D Expo ICEE 2022-nya menggunakan huruf kapital seluruhnya ya teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan, untuk terakhir kalinya banget nih teman-teman mengenai acara kita, I will proudly announce that ICEE 2022 is in collaborate with various national and international companies as exhibitors. Keep yourself updated by our social media for more information. Email iceitb@gmail.com, Instagram ICEITB, Twitter ICEITB, and Facebook and LinkedIn ITB Civil Engineering Expo, website iceeitb.com. Dan terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semua. Berikut tadi adalah sosial media yang mungkin teman-teman bisa cek semuanya, bisa stok juga. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata, perbuatan yang kurang berkenan dan kekeliruan mungkin yang tidak saya sengaja. Saya Selta Amadea Saputra pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman semuanya. Bye-bye and see you. Stay safe teman-teman semuanya. you